semuanya dulu karena mungkin banyak yang di antara kalian yang masih kerja praktek dan KKN. Mudah-mudahan pekan depan sudah bisa kita mulai untuk kuliah secara offline. Untuk menggambar instrumentasi, memang SKS hanya satu SKS, tetapi ini hampir mirip dengan praktikum ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak praktek, kalian akan lebih banyak praktek untuk menggambar, di mana menggambar instrumentasi ini eh, m- penting sekali ya, penting sekali bagi kalian sebagai seorang instrumen and control engineer. Pak Aris kebetulan mendapatkan feedback dari beberapa rekan kalian, juga dari beberapa alumni, bahwa eh, pengetahuan tentang menggambar instrumentasi ini menjadi salah satu eh, kekuatan ya, atau eh, hard skill yang bisa mereka tonjolkan ketika mereka diberi pekerjaan untuk menganalisis suatu site plan gitu ya. Jadi eh, mungkin Pak Aris akan berikan sedikit ilustrasi bagaimana kita memahami menggambar instrumentasi. Pak Aris coba share screen dulu ya. Oke, ini adalah yang Pak Aris tampilkan adalah salah satu contoh gambar instrumentasi ya. Jadi ini adalah ketika Pak Aris mengerjakan proyek di ini ya di Pertamina Gas, di Pertagas, dan proyek ini eh, pengerjaannya sekitar 1 tahun ya. Jadi membuat dehydration plan, dehydration unit untuk pengeringan gas di Pertagas di Cilamaya. Nah, ini adalah salah satu PNID atau gambar PNID untuk sistem boiler ya. Jadi pemanas ini digunakan untuk mengeringkan namanya fluida yang namanya glycol. Glycol ini memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada air. Sehingga ketika kita didihkan eh, di 100 derajat, 100 Celcius ya, maka yang menguap adalah air, sedangkan glycolnya belum menguap. Besok mungkin ketika kita pertemuan offline, Pak Aris akan ceritakan sedikit mengenai plan ini ya. Pada intinya Pak Aris hanya ingin memberikan satu contoh ya, gambaran bagaimana PNID itu. Nah, kita nanti dalam menggambar instrumentasi yang paling utama adalah bagaimana kita menggambar PNID, memahami gambar-gambar PNID atau Piping and Instrument Diagram. Di mana gambar ini adalah merupakan pegangan bagi seorang instrument and control engineer ya, untuk memahami set plan atau memahami plan, dan juga dalam maintenance, serta mungkin sebelumnya dalam development gitu ya, atau pengembangan dan build atau pembangunan ya, atau generation gitu ya. Nah, eh, contohnya misalkan bagaimana kita menggambarkan simbol ini ya, contohnya simbol untuk temperatur indikator gitu ya. Ini simbol seperti ini itu punya makna khusus ya. Apa bedanya simbol seperti ini ya, hanya bulat begini, dengan mungkin simbol seperti ini? Ini pressure indikator, tetapi bentuknya kotak, ada jajaran genjangnya begini ya. Ini berbeda dengan PI begini. PI, PIT juga beda. Nah, ini sama-sama pressure ini ya, sama-sama pressure. Tapi dari simbolnya itu sudah menunjukkan perbedaan. Ya, perbedaannya apa? Nah, nanti kita akan bahas di dalam menggambar instrumentasi. Jadi selain menggambar, kalian tidak hanya menggambar ya, tetapi juga nanti mencoba memahami simbol-simbol dari berbagai macam jenis ya. Itu kegunaannya untuk apa gitu ya. Contohnya misalkan pressure indikator, berarti dalam bentuk simbol seperti ini, kemudian letternya adalah PI, maka dia menyatakan pressure indikator yang berada di lapangan atau local mounted. Ya, artinya kalau kalian mencari instrumen ini, maka kalian harus pergi ke lapangan ya, pergi keluar gitu ya, di mana unit tersebut berada. Berbeda ketika kita misalkan seperti ini, PI 740B ini, 740B ini. Nah, ini berada di control room ya, di control room. Nah, ini kalau kalian cari di lapangan ya nggak ada, adanya di PI dan PIT ini yang ada di lapangan, gitu ya. Nah, itu simbol-simbol. Nah, sebelum kita masuk ke situ, eh, nanti akan ada banyak tugas ya. Jadi kalau menggambar instrumentasi ini hampir seperti praktikum.
Jadi teorinya mungkin sedikit sekali, Pak Aris mungkin akan menyampaikan teori dalam waktu sekitar 15 sampai 30-an menit ya maksimal di kelas. Kemudian akan lebih banyak tugas, di mana tugas-tugas ini nanti kalian harus menggambar dengan menggunakan software AutoCAD ya. Silakan untuk bisa install AutoCAD untuk versi tahun berapa saja terserah ya. Tidak perlu harus yang terbaru, tetapi mungkin AutoCAD yang paling ringan lah yang membuat kalian eh, bisa tersedia gitu. Tidak harus beli, Anda bisa mencari versi-versi yang mungkin sudah cracknya ya. Tidak harus yang terbaru, yang mungkin yang sesuai dengan environment komputer kalian. Kemudian gambar dari AutoCAD nanti selalu diubah dalam format PDF ya. Jadi setelah di dalam format drawing ya, Anda bisa mengubah dalam format PDF ya. Nah, yang diunggah di Kulon nanti adalah yang format PDF ya. Nah, untuk tugas yang pertama ya, nanti terkait membuat drawing sheet ya. Namun sebelumnya mungkin Pak Aris informasikan bahwa kelas di Kulon itu sudah Pak Aris buat ya. Ini adalah kelas yang di Kulon, course yang di Kulon. Di situ sudah Pak Aris tampilkan tentang rencana pembelajaran semester, kemudian pengenalan tentang gambar instrumentasi. Di situ ada tentang PNID introduction ya, kemudian engineering and PNID standard code. PNID itu piping and instrument diagram ya, jadi pemipaan dan instrumen, diagram pemipaan dan instrumen ya. Maknanya adalah di situ kita menggambarkan jalur-jalur pipa dan instrumen yang ada di dalamnya. Nah, karena kalau kita tidak menggambarkan jalur pemipaan, kita nggak bisa menggambarkan instrumennya gitu ya. Kemudian PNID dokumen kriteria, PNID handbook dan PNID samples. Nah, ini bisa Anda download dan Anda pelajari ya. Ini adalah standar-standar PNID yang nanti akan kita gunakan. Saya berpegang kepada standar-standar yang Pak Aris share di ini ya, di Kulon ya. Misalkan mau menggambar apa namanya pressure instrumen gitu ya. Ya, itu Anda harus berpegang pada PNID samples ini ya, atau Engineering and PNID Standard Code-nya. Oke. Baik. Nah, ini juga ada beberapa yang di sini ya, instrumen standar, kemudian ISA samples ya. Nah, untuk tugas yang pertama yang harus Anda buat itu adalah membuat drawing sheet ya. Maksud dari drawing sheet ini adalah membuat bidang gambar kosong, yaitu hanya berupa garis tepi, kemudian tabel untuk nama ya dan judul atau title table ya, atau tabel identitas. Nah, ini dibuat dalam sheet atau kertas ukuran A4 ya. Kemudian ada judul gambar, nama dan NIM pembuatnya. Ya, judul gambarnya adalah drawing sheet. Jadi kalau mungkin Pak Aris berikan ilustrasi ya. Jadi seperti ini ya. Ini anggap saja gambar di dalamnya kosong semuanya, termasuk note-nya di sini kosong semuanya. Yang harus kalian gambar itu adalah ini ya, garis tepi ini. Pertama garis tepi ini. Ya, ini jaraknya dari kertas kira-kira sekitar 1 cm. Jadi ke pinggir kertas ini 1 cm ya. Kemudian Anda bagi eh, lebar kertas dalam bentuk landscape ya. Landscape itu menjadi 12 seperti ini. Ya, dari 1, 2 sampai 12 ya. Jadi buat garis dulu ya seperti ini, kemudian dibagi menjadi 12 ya. Kemudian yang tingginya itu Anda ini kasih 1, 2, 3 sampai 12 ya. Kemudian tingginya Anda bisa menggunakan A sampai H ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H di sini. Jadi Anda buat garis, kemudian dibagi menjadi dari A sampai ke H. A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, kemudian setelah itu Anda beri ini ya, beri garis di pinggir sini ya, seperti pojok ini. Ya, pojok ini. Ini kira-kira sekitar setengah dari jarak ke kiri 0,5 senti, dari jari kanan 0,5 senti. 0,5 senti ya kira-kira, setengah sama-sama 0,5 senti. Ya. Kemudian Anda buat garis tengah ya, di mana garis tengah ini diukur
Bukan, ya diukur dari sini ya, dari kanan kiri sini. Ya, dari kanan kiri ini. Jadi eh, dari kanan kiri ini Anda buat garis tengahnya di sini. Ya, mungkin kalau sama dengan garis pinggir ini ya berarti tumpuk. Ya, ini lebih lebih panjang daripada garis gridnya di sini ya. Garis tengah demikian pula dengan yang di sini ini ada garis tengahnya juga. Ya, kalau kebetulan pas numpuk dengan gridnya ya nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau ini kan kebetulan nggak numpuk ya, sehingga ada selisih sedikit. Kalau di A, B, C, D, E, F, G hanya ini nanti akan numpuk ya. Jadi di pojoknya nanti dibuat aja seperti ini, pojok begini. Cuma ini kan agak beda sedikit. Paris minta nanti sama ya, lebar lebar sini dengan lebar di atas sama. Dibuat seperti sudut begini, baik kanan, kiri, atas, bawah. Ya, ada sudut-sudutnya sini. Sudut seperti sudut L gitu ya. Nah itu jaraknya sini setengah senti, ke samping setengah senti, ke atas atau ke bawahnya juga setengah senti. Ya. Kemudian ini buat saja setengah senti ya, ini setengah senti, ini juga setengah senti, yang atas ini. Gridnya ini kira-kira sekitar 0,25 ya, 0,25 atau 2 sampai 3 mili lah ini. Ya, yang penting lebih pendek daripada grid yang di tengah, grid tengah ini. Kemudian itu untuk garis pinggir. Jadi garis pinggir ini coba nanti disesuaikan dengan ini ya. Jadi garis atas atau garis tepi atas dan garis tepi bawah dibagi 12 ya. Garis tepi kanan dan kiri dibagi A sampai H, berarti ya, A, B, C, D, F, G, H, A ya, G, H ya. Kemudian setelah itu Anda buat garis pojok ya, L di pojok ini ya. L di pojok ini ya kira-kira sekitar setengah senti gitu ya. Kemudian jarak antara garis pojok ini dengan garis tepi adalah sekitar setengah sentinan. Ini setengah senti, ini setengah senti. Ya, dibuat di empat pojokan ya, semuanya harus ada L-nya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada garis tengahnya di sini, grid garis tengah atau grid tengah dibuat di sini. Kemudian di bawah juga ada, di samping kanan kiri kira-kira panjangnya sekitar setengah sentimeter ya untuk grid tengahnya. Nah ini untuk garis pinggir. Kemudian untuk title table atau tabel untuk judul, Anda bisa membuat seperti ini. Mungkin tidak, kalau saya minta nanti 3 ya. Jadi 3 kotak. Kalau ini kan 2 kotak ya. Anda buat 3 kotak. 3 kotak. Di mana 3 kotak ini nanti kotak pertama ini seperti yang di sini, yang di paling bawah ini ya. Nah, kotak kolom yang pertama itu los seperti ini. Itu ada nanti untuk judul gambar ya. Nah, judul gambarnya pada tugas pertamanya adalah drawing sheet ya, drawing sheet. Jadi langsung tulis di tengah-tengah drawing sheet gitu ya. Kemudian eh, ada beberapa baris yang di title tabel ini tidak sama dengan ini ya. Nanti dibuat ada beberapa baris. Baris pertama adalah untuk nama ya, nama. Kemudian ada kolom berikutnya ya, kolom berikutnya itu adalah untuk mengisi namanya. Jadi nama, kemudian dibuat kolom namanya siapa, nimnya berapa gitu ya. Kemudian tugas ya, tugas keberapa, dan tanggal pengumpulan ya. Jadi nanti ada judul. Untuk kolom judul ini berarti dia tidak dipisah ya, tidak ada sekat ya, tidak ada sekat untuk kolomnya di merge gitu ya. Jadi judul langsung satu kolom saja, nanti dituliskan langsung judulnya, misalkan untuk tugas 1 drawing sheet. Kemudian untuk baris berikutnya itu nanti dipisah atau disekat menjadi 2 kolom ya. Baris-baris berikutnya di kedua kolom. Yang baris pertama adalah nama, kemudian nanti diisi namanya siapa, nimnya berapa, kemudian tugas keberapa, tugas ke satu misalkan ya, ini tugas ke satu gitu ya. Kemudian tanggal, ini adalah tanggal pengumpulan. Ya, kita nggak perlu aja ref aja ya. Ya nanti tinggal tanggal pengumpulan saja. Tergantung tanggal pengumpulan, tidak ada refnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau menggambar ya tetap biasanya ada ref-refnya. Ya. Tapi untuk
periode mata kuliah semester ini mungkin Pak Aris tidak akan membuat ref ya. Nanti tinggal kalau misalkan banyak yang perlu diperbaiki ya nanti dikumpulkan ulang saja. Baik, itu untuk drawing sheet. Ada pertanyaan untuk gambar drawing sheet? Sekali lagi ini mungkin agak berbeda dengan tugas semester lalu atau setahun yang lalu ya, karena ini Pak Aris menggunakan pendekatan berbeda. Jadi jangan coba copy paste dari kakak angkatan ya. Silakan untuk membuat baru karena ini beda ya, beda. Jadi sekali lagi untuk ukuran kertasnya itu A4 ya. Kemudian buat ini ya, buat garis-garis tepi ini 0,5 cm dari pinggir kertas semuanya, baik kanan, kiri maupun atas bawah. Kemudian garis atas dibagi 12 ya. Kemudian garis bawah juga 12, garis kanan kiri dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dibagi 8 ya, A sampai H ya. Baik kanan maupun kiri. Kemudian buat apa namanya kayak garis L gitu ya di pojokan gitu ya, garis pojok ya. Yang masing-masing mungkin panjangnya sekitar 0,5 cm ya untuk L-nya ya, atau 1 cm juga boleh atau 0,75 juga boleh ya. Baik pojok kanan kiri atas bawah ya. Dan lebarnya maaf ini tadi mungkin salah ya, lebarnya kira-kira sekitar 0,5 cm ya. Kalau ini kan jaraknya 1 meter ya. Jadi ini di tengah-tengah antara garis tepi dengan tepi kertas. Jadi 0,5 cm, ini juga 0,5 cm. Ya. Kemudian berikan grade ini kalau grade yang biasa ini kira-kira sekitar 2 sampai 3 mili, sedangkan grade yang tengah ini ada grade tengah ini kira-kira sekitar 0,5 cm ya, 0,5 cm atau 5 mili. Kemudian setelah itu Anda buat title table atau tabel untuk judul selebar 3 kotakan. Jadi mulai dari 10 sampai pol 12 ini ya. 10 sampai 12. Kemudian dibuat satu kotak ya, kotak kira-kira 1 kotak ya. Jadi 1 H ini. Ya, H ini dibuat jadi lebarnya adalah 10 sampai 12, tingginya sampai ke H ya. Kemudian dari ini Anda bagi menjadi beberapa baris. Baris pertama mungkin agak lebih lebar, itu khusus untuk judul, 1 kolom ya. Kemudian baris kedua, ketiga, dan berikutnya itu nanti untuk nama, NIM, tugas, dan tanggal. Jadi ada 4 baris ya, 4 baris, 2 kolom. Ya, nama nanti diisi namanya siapa, NIM diisi NIM-nya berapa, tugas diisi tugas ke berapa, dan tanggal diisi tanggal pengumpulan. Baik, tugas pertama ini silakan dikumpulkan paling lambat minggu depan ya, pekan depan pukul 13.00. Silakan nanti bisa dikumpulkan di kulon ya, di sini di drawing sheet ini ya. Kemudian judul gambarnya adalah drawing sheet ya. Kemudian file gambar atau CAD-nya itu disimpan sebagai PDF dengan nama tugas 01 terus nama kalian siapa ya. Tugas 01 dan nama. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada mungkin cukup sekian dulu. Silakan untuk dikerjakan tugasnya. Ingat ya bahwa semua tugas menggambar instrumentasi itu tidak ada